Saudara Partai Golkar menggelar kampanye bertajuk Konser Menjemput Kemenangan di Bandung, Jawa Barat. Konser menjemput kemenangan ini sebagai kampanye pamungkas Partai Golkar setelah melakukan rangkaian kegiatan kampanye di seluruh Indonesia, sekaligus menjadi momentum soliditas dan elektabilitas partai dan juga kemenangan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 02 Prabowo Gibran. Ketua Umum Partai Golkar akan hadir untuk menyampaikan pidato politik, di mana konser menjemput kemenangan Golkar ini juga akan dimeriahkan oleh band ternama dan sejumlah artis ibu kota serta seni kebudayaan. Lantas seperti apa gelaran konser menjemput kemenangan Golkar di Bandung? Kita sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Reza Pratama. Ya Reza, bisa diceritakan bagaimana situasi terkini di sana? Siapa saja yang sudah terlihat hadir? Ya baik, Melisa dan juga saudara, situasi hari ini sangat ramai begitu oleh sejumlah kader dari seluruh DPD provinsi yang ada di Provinsi Jawa Barat ini hadir di gedung Eldorado Dome yang ada di Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Simpatisan dari Partai Golkar sudah hadir tadi sekitar pukul 1 siang hingga saat ini memang sudah masuk ke dalam ruangan. Tadi saya melihat Ketua Umum Airlangga Hartarto ini sudah datang di gedung Eldorado Dome dan juga didampingi oleh Tantowi Yahya tadi dan juga ada Nurul Arifin dan juga sejumlah kader dari Partai Golkar begitu. Nah, hari ini memang Partai Golkar menggelar kampanye terakhir di Kota Bandung setelah beberapa waktu menggelar kampanye di berbagai kota atau di berbagai daerah yang ada di Indonesia. Tentunya kampanye hari ini adalah bertajuk Konser Menjemput Kemenangan, di mana Partai Golkar sendiri ini menargetkan 116 kursi legislatif di seluruh Indonesia dan juga bertekad untuk memenangkan Prabowo Gibran satu putaran pada 14 Februari mendatang. Nantinya rencananya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto ini akan berpidato politik di kampanye hari ini, dan kita nantikan, kita akan ikuti acara selanjutnya di gedung Eldorado Dome. Kembali ke Anda. Baik, Reza Pratama tadi melaporkan langsung dari gedung Eldorado Dome di Bandung, Jawa Barat. Saudara, setelah ini kita akan menyaksikan pidato politik dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Mari kita saksikan langsung dari Eldorado Dome, Bandung, Jawa Barat. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Suatu kehormatan untuk saya, Kang Deon. Saya ini langsung didatangkan dari Korea, Bapak Ibu. Korea Kopo area maksudnya. Di sini ada yang orang Kopo? Cicukang, betul. Baik, baru saja kita saksikan bersama baris berbaris modern dari Garuda Emas Jawa Barat sebagai simbol generasi muda menyongsong kemajuan. Pada kesempatan yang penuh dengan semangat kemenangan ini, saya ingin mengucapkan selamat datang di Eldorado Dome Bandung dalam acara Konser Menjemput Kemenangan. Mohon izin dulu, saya ingin menyapa hadirin yang ada di sini dengan bahasa Korea. Bapak boleh? Baik, Bapak bahasa Koreanya kiri itu kencana. Kalau kanan itu tuhu gitu. Mirip bahasa Korea ya, padahal itu bahasa Sunda. Coba, kencana mana suarana? Katuhu mana suarana? Alhamdulillah, semangat ya. Selamat sore dan selamat datang juga saya aturkan kepada yang terhormat Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto, MBA, MMT, IPU, beserta Ibu Yanti Hartarto. Para pengurus DPP, DPD Provinsi Jawa Barat dan DPD Kabupaten Kota se-Jawa Barat, serta seluruh kader Partai Golkar dan simpatisan yang hadir secara offline, dan juga yang menyaksikan dari seluruh media di seluruh Indonesia. Selanjutnya, lagu kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Partai Golkar yang akan dipimpin oleh Nurani Yulianti, kader Partai Golkar. Untuk hadirin dimohon berdiri. Terima kasih. Demi kelancaran dan keselamatan, acara ini akan dilanjutkan dengan Baik, demi kelancaran dan keselamatan, acara ini akan dilanjutkan dengan
pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ketua MDI Jawa Barat, Bapak Dr. Kiai Haji Ramdan Fauzi SHI MAG. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto beserta Ibu, hadirin sekalian, untuk kelancaran acara konser menjemput kemenangan pada hari ini, mari kita bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karenanya, mari kita tundukkan qalbu kita dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi kama la nihayata li kamalika wa adadi kamalih. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Rabb. Pada hari ini, hari yang Kau muliakan, hamba-Mu dapat melaksanakan acara konser menjemput kemenangan. Harapan kami, semoga semua rangkaian acara ini berlangsung dengan baik. Ya Rabb, berikanlah keluhuran niat, kejernihan pikiran, kelapangan dada, dan kekuatan batin agar kami semua bisa menyadari bahwa persatuan dan kesatuan sesama warga bangsa di atas segala-galanya. Berikanlah kemampuan kepada kami untuk mengendalikan diri dan mentaati seluruh peraturan yang berlaku. Anugerahkan kemampuan khusus kepada seluruh kader Partai Golkar untuk mendapatkan tugas, untuk melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik, lancar dan tenang sebagaimana diharapkan bersama. Ya Allah, Ya Rabb, berikanlah kesempurnaan sehat untuk Ketua Umum kami, Bapak Haji Erlangga Hartarto beserta keluarga dan para kader Partai Golkar. Ya Allah, Ya Wali, Ya Nasir, berikanlah kesadaran kepada kami untuk memahami bahwa di dalam acara konser menjemput kemenangan ini adalah dalam rangka ikhtiar memilih pemimpin bangsa yang terbaik bagi kami. Ya Malikal Mulk, sangat mudah bagimu ya Rabb memberikan kemenangan untuk partai kami. Sangat mudah bagimu ya Rabb menjadikan Bapak Prabowo Subianto sebagai presiden dan Gibran Rakabuming Raka wakil presiden untuk memimpin bangsa ini menuju Indonesia maju yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Siapapun yang Engkau tentukan sebagai pemenang atau kalah, kami semua adalah hamba-Mu dan semuanya tidak ada orang lain. Semuanya adalah saudara kami sebangsa dan setanah air. Ya Allah, Ya Wali, Ya Nasir, Engkau pernah mengajarkan kami sebuah doa. Waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Anugerahkan kami pemimpin dan pelindung yang baik dari sisi-Mu ya Allah. Engkau maha menyaksikan apa yang dilakukan hamba-Mu pada siang hari ini. Semoga menjadi bagian dari upaya menemukan pemimpin dan pelindung yang terbaik menurut-Mu dan bagi kami segenap warga Indonesia. Ya Allah, Ya Maulana, kami memohon perlindungan-Mu ya Allah. Semoga kami terhindar
dari apa yang engkau peringatkan dari kitab sucimu. May ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyya wala nasira. Barang siapa yang melakukan kecurangan, niscaya akan diberi pembalasan dengan tidak mendapatkan pemimpin dan pelindung yang baik bagi selain dari Allah. Ya Rabb, kami merasa sudah melakukan persiapan yang terbaik untuk memilih calon pemimpin dan pelindung kami. Namun hanya Engkaulah yang maha mengetahui dan yang maha menentukan hasil akhirnya. Kami memohon, berkahilah perjuangan kami, bantulah segenap warga bangsa Indonesia untuk menemukan pemimpin dan pelindung yang terbaik bagimu dan untuk kami semua. Ya Allah, Ya Hadi, Ya Wahab, masih panjang perjalanan yang harus kami tempuh, masih besar tantangan yang kami harus hadapi, masih beragam hambatan yang harus kami lalui, dan masih banyak tanggung jawab yang harus kami emban. Berikanlah kekuatan dan ketegaran, terutama kepada para kader Partai Golkar, untuk mengemban amanah suci ini dengan baik dan berhasil. Akhirnya hanya kepadamu kami memasrahkan diri, ya Rabb. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah wa'tasimu bihablillah bisirril asraril fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan Ketua Penyelenggara Konser Menjemput Kemenangan. Hadirin, mari kita sambut Tantowi Yahya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampurasun. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Erlangga Hartarto, beserta Ibu Yanti Hartarto, beserta segenap jajaran pengurus DPP Partai Golkar yang hadir. Yang kami hormati atau yang mewakili Ketua Dewan Pembina, Dewan Penasehat, Dewan Pakar, dan Dewan Etik, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Pak Dito Aryo Tejo, para pimpinan Hasta Karya dan Sayap, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Pak Aceh Hasan Sazali, beserta segenap seluruh jajaran di DPD Partai Golkar Jawa Barat, anggota fraksi Partai Golkar Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kota, seluruh kader Partai Golkar, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat serta izinnya sehingga kita dapat berkumpul bersama di Bandung pada sore ini dalam acara konser menjemput kemenangan. Kemenangan bagi para caleg,
Partai Golkar dan calon presiden dan wakil presiden Prabowo Gibran. Bapak Ibu hadirin sekalian, acara ini berawal dari ide Ketua Umum untuk menutup seluruh kegiatan kampanye Partai Golkar, baik yang diselenggarakan oleh partai maupun oleh calon legislatif di seluruh Indonesia dengan kegiatan yang meriah, memompa semangat dan optimisme sebagai modal menjemput kemenangan. Dari Bandung kita teriakkan tekad, mari Bung, rebut kembali kemenangan. Ketua Umum yang saya hormati, sebagai Ketua Penyelenggara, izinkan saya untuk melaporkan acara ini dihadiri oleh kurang lebih 2.000 kader Partai Golkar dan puluhan juta rakyat Indonesia yang menyaksikan di rumah melalui siaran langsung TV One dan Kompas TV. Selain ribuan kader, acara ini juga dimeriahkan oleh perpaduan artis nasional dan lokal, modern dan tradisional, yang menandai komitmen kuat Partai Golkar dalam menghadirkan sinergitas pusat dan daerah, politik dan kebudayaan untuk menciptakan pemilu damai sebagai bagian dari visi dan misi partai dalam membangun bangsa yang sejahtera. Lewat dukungan dan semangat dari masyarakat ini, Partai Golkar bertekad memenangkan Prabowo Gibran serta mencapai target kursi legislatif di seluruh Indonesia. Konser kemenangan ini bukan hanya menjadi pesta politik semata, tapi juga menjadi momentum penting dalam perjalanan Partai Golkar mengawal Indonesia maju sebelum memasuki masa tenang dan pemilu 2024. Terima kasih untuk kehadiran dan dukungan Ketua Umum serta jajaran pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar. Semoga Allah merestui perjuangan kita. Semoga rakyat Indonesia memberikan mandatnya kepada Prabowo Gibran untuk memimpin negeri tercinta ini. Golkar, Indonesia, Prabowo, Prabowo Gibran, Golkar. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bapak Tantowi Yahya selaku Ketua Penyelenggara Konser Menjemput Kemenangan. Jadi Bapak Tantowi Yahya kalau jalan pasti backsoundnya lagu country ya. Dari dulu cowboy. Baik, untuk selanjutnya ini acara yang ditunggu-tunggu betul. Ini teman saya dari Korea Utara ini. Omongannya agak-agak pinggir jurang. Kita saksikan persembahan spesial dari teman saya, Marcel Widianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Sampurasun Bandung. Wow, ramai sekali hari ini ya, kuning semua. Saya berasa main di UI hari ini. Saya senang sekali perkenalkan saya Marcel Widianto, calon kader dari Partai Golongan Karya. Harapan aja. Ya kalau nggak jadi kader ya jadi anggota KPPS lah. Saya ingin menyambut dulu untuk Ketua Umum saya. Selamat siang Bapak Erlangga Hartarto. Mantap sekali. Respect Pak. Perkenalkan saya Marcel Widianto. Ini pertemuan kali kita yang kedua ya Pak ya. Sama dengan pilihan saya nomor 2 Pak. Dan juga Ketua Penyelenggara Bapak Tantowi Yahya. Dan juga ada Kang Ridwan Kamil. Wais, habis ketemu dengan Kang Ridwan aja kemarin ya. Dan juga ada, wah ini yang terbaik ini. Bapak Dityo Aryo Tejo yang sudah membawa timnas ke-16 besar Piala Asia teman-teman. Itu adalah satu-satunya pengalaman dari timnas yang bisa meloloskan di 16 besar.
Dan jujur saya hari ini senang sekali bisa bermain di acara Golkar karena memang saya adalah orang yang hidup dari karya, sesuai dengan namanya golongan karya. Dan di dalam kata Golkar itu ada huruf R yang artinya pasti rakyat, teman-teman. Pasti rakyat hari ini. Dan tadi saya sudah dikasih tahu bahwa memang Partai Golkar adalah partai tertua di Indonesia, betul betul ya. 60 tahun Golkar sudah membangun Indonesia. Dan bisa diibarat kata PSI kalau ketemu Golkar pasti akan cium tangan nanti kan. Lebih tua soalnya. Lebih tua Pak. Iya Pak. Dan kenapa hari ini saya datang dengan PD untuk memakai rompi kuning ini karena memang saya adalah orang yang tidak ingin janji-janji daripada para politisi ataupun caleg-caleg yang hanya janji. Tapi saya ingin bukti. Kemenpora sudah memberikan bukti bahwa voli Indonesia dan basket Indonesia 20 tahun mereka tidak akan dapat gelar. Tapi ketika ada Bapak Dito Aryo Tejo mereka mendapatkan gelar, teman-teman. Dan juga bukan cuma itu, kita punya juga ada pemain voli kita yang terbaik yang berhasil menjadi MVP di Korea. Siapa lagi kalau bukan Megawati? Tepuk tangan dong. Respect Pak. Ada Megawati main volley Bu. Iya Ibu pandangannya beda keson Ibu beda. Megawati main volley ada, bisa di searching Bu. Dan kenapa saya hadir ke sini karena Menteri Perekonomian kita sudah membuktikan bahwa kita bisa survive di COVID-19 kemarin teman-teman. Di tahun 2022 Bapak Erlangga Hartarto sudah membuktikan bahwa Indonesia bisa memiliki kenaikan ekonomi sebanyak 5,31%. Itu terbanyak semenjak 2014 teman-teman. Mantap ya Pak ya. Cocok saya ini bisa masuk Golkar Institute Pak. Kang Ridwan, Bu Putri, ya. Masuk Pak. Masuk banget saya. Pilihan nomor 2, anak saya udah 2. Kurang 2 apa saya kan? Dan hari ini saya memang sudah mendeklarasikan bahwa saya memilih nomor 2 untuk Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran untuk menjadi presiden dan wakil presiden kita teman-teman. Itu membuktikan bahwa kata Pak Prabowo ketika jatuh bangkit lagi. Dan itu yang saya rasakan. Saya adalah anak yang terlahir dari keluarga yang miskin teman-teman. Saking miskinnya, mama saya kalau datang ke ATM, itu dulu saldo ATM dia lebih pendek daripada nomor PIN. Nomor PIN 6 digit Ibu, di rumah saya cuma 2 Bu digitnya. Banyak digitnya tapi di belakang koma. Jadi kalau orang lain datang ke ATM dia ngambil duit, mama saya dulu kalau datang ke ATM dia cuma ngambil hikmahnya. Dan jujur saya ini terlahir dari Tanjung Priok, Jakarta Utara. Di rumah saya sempit sekali. Buat bayangannya aja, saking sempitnya kita baru masuk udah keluar Bu. Dan saya tinggal bersama dengan 6 orang, bapak saya, mama saya, dan 3 adik saya. Jadi kita kalau tidur itu di satu ruangan yang sama, sempit sekali, 6 orang, sempit sekali. Saking sempitnya kita kalau tidur di mimpi ketemu lagi. Kita ngobrol lagi Pak, kita berantem lagi di sana. Dan kita tidur bukan cuma sama keluarga tapi sama motor. Ada yang pernah ngalamin tidur sama motor? Karena menurut ibu saya harta yang paling berharga bukan anaknya tapi BPKB. Anaknya nggak sekolah tapi BPKB-nya sekolah. Itu yang terjadi. Tapi ketika Bapak Erlangga Hartarto menjadi seorang Menteri Perekonomian, ekonomi saya juga naik. Itu membuktikan meskipun Golkar adalah partai tertua di Indonesia, tapi anak muda tetap dilibatkan di dalam Golkar. Cair. Tidak semua orang yang bilang kayak gini semua ada uangnya Pak. Tidak semuanya. Karena kalau ada uangnya saya tidak mungkin tahu sebanyak itu tentang Partai Golkar.
Itu semua karena apa? Karena hati kita untuk kemajuan Indonesia. Dan akhirnya karena karya, saya adalah orang yang hidup dari karya. Karya stand up komedian saya, akhirnya saya bisa merubah semua stigma orang-orang. Pak Prabowo dan juga Mas Gibran selalu bilang ketika dijelekin senyumin aja. Ketika difitnah senyumin aja. Dan saya merasakan itu. Ketika kita tidak melakukan hal yang dituduhkan, difitnah, itu sakitnya minta ampun. Orang-orang yang mukanya kriminal kayak saya, itu selalu sering dituduh Pak Bu. Saya kalau nongkrong, kalau ada barang yang hilang, tentu orang-orang kayak saya yang dituduh. Padahal yang hilang barang saya. Tetap saya yang dituduh Kak. Tetap. Tapi saya nggak pernah membahas semua itu. Saya cuma hanya membalas dengan karya. Marcel Widianto sekarang bukan orang yang hidup dalam kemiskinan lagi. Sekarang saya sudah menjadi rich people, teman-teman. Saya adalah satu-satunya putra dari Tanjung Priok, Jakarta Utara yang bisa menikahi seorang JKT48. Dan saya adalah seorang dari Jakarta Utara yang pernah mendekati janda tercantik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Selin Evangelista. Jadi intinya ketika kita diomongin, difitnah, nggak usah dibahas semua itu. Kita cukup kasih pembuktian ke mereka bahwa kita bisa lebih baik daripada mereka, teman-teman. Dan jujur, saya adalah seorang stand up komedian kedua setelah Panji Pragiwaksono yang pernah stand up di New York, Amerika Serikat. From Priok to New York. Dan kenapa saya bilang seperti ini? Karena harapan saya adalah semua kader caleg dari Golkar bisa mengubah orang-orang yang seperti saya dulu yang hidup dalam kemiskinan dan keluar dari kemiskinan, teman-teman. Jangan hanya rame-rame di hari ini aja. Dan itu dibuktikan oleh ketua kita. Pak Erlangga Hartarto sudah membuktikan itu. Dan menurut saya teman-teman semuanya, kita bisa berubah. Tapi bukan merubah semuanya. Kita bisa merubah untuk melanjutkan apa yang dilanjutkan oleh Pak Jokowi dan menyempurnakannya, teman-teman. Bagaimana Pak? Cocok Pak? Masuk ini. Bisa ya kan? Bisa nggak brother? Sudah berapa menit lagi saya? Udah aman ya? Masih aman Pak? Mantap. Sudah habis? Aduh sudah habis ternyata. Padahal saya pengen banyak banget ngomong hari ini. Hari ini memang saya sudah habis untuk membicarakan semuanya. Tapi saya akan bisa membantu buat teman-teman semuanya untuk membantu orang-orang yang susah keluar dari kemiskinan. Jujur hari ini Pak, saya belum dibayar dan lain sebagainya. Tapi sampai detik ini belum. Bisa dicek mutasi rekening saya. Tapi dengan hati Pak, saya pengen membantu Golkar untuk membantu teman-teman saya. Jadi ada pantun terakhir dari saya. Pagi-pagi saya naik dokar. Yang bawa dokar pasti manusia. Terima kasih Partai Golkar yang sudah membuat Indonesia menjadi lebih baik. Saya Marcel Widianto, calon kader dari Partai Golongan Karya. Asik. Thank you Sel. Mantap brother. Masih aman? Masih aman lah. Pokoknya kita gas aja. Asik. Marcel ini nyari aman karena katanya tahun depan dia bakal nyalek dari Partai Golkar. Luar biasa sekali ya. Hadirin, untuk lebih menambah semangat dan optimisme pada konser menuju kemenangan ini, mari kita dengarkan bersama sambutan dan arahan dari Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bapak Dr. Insinyur Airlangga Hartarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Yang saya hormati Pak Sekjen, Bapak Ludwig Paulus beserta Ibu, Bapak Menteri Pemuda dan Olahraga, Pak Dito Aryo Tejo, dengan Dapil Jakarta Timur. Kami hormati juga Ketua Umum IPG, Ibu Yanti, Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Bapak Aceh Hasan Sajili, beserta seluruh ketua-ketua DPD tingkat 2 yang saya banggakan, Pak Ridwan Kamil beserta Ibu. Di sini hadir juga Ibu Putri, Bu Nurul, kemudian juga Pak Iswara, Pak Celi, Pak Safat, dan seluruh kader-kader yang saya banggakan. Mari kita beri semangat dulu dengan yel-yel Partai Golkar. Golkar, Indonesia, Golkar, Prabowo, Prabowo Gibran. Terima kasih. Selanjutnya saya ingin absen juga yang hadir di sini. Dari Kota Bandung ada Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Cimahi, para ketua pengurus DPD Kabupaten Kota se-Jawa Barat. Terima kasih karena saudara-saudara semua sudah siap dan mantap, maka saya akan mulai dengan sebaik pantun. Tadi Marcel sudah bisa masuk Golkar Institute. Pak Aceh yang daftar. Pohon beringin, daunnya rimbun. Berdiri tegak, akarnya kokoh. Dari Bandung kita melangkah. Rebut kejayaan bagi Partai Golkar. Untuk kaum milenial saya punya kerpean. Main Mobile Legend pakai hero Watan. Mainnya GG karena pakai hero Meta. Usaha kerja keras sudah kita lakukan. Insya Allah kemenangan di depan mata. Pergi pagi, pulangnya malam. Badan letih, peluh terkuras. Semua ku tempuh demi beringin. Golkar menang, hati kita senang. Sekarang saya ingin bertanya kepada kita semua. Apakah siap memenangkan Partai Golkar? Siap memenangkan Prabowo Gibran? Siap menempuh kejayaan Partai Golkar? Terima kasih. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan ridhonya kita hadir di Bandung, di kota yang bersejarah, di acara yang juga disaksikan oleh seluruh pemirsa tanah air. Saya ingin menyapa kepada seluruh masyarakat Indonesia yang kami cintai, kami banggakan. Pemilu tinggal 4 hari lagi. Sekali lagi 4 hari. Semua langkah kita siapkan, upaya terbaik telah dilakukan, jangan lengah. Kita harus tetap gaspol hingga pencoblosan tanggal 14 Februari. Insya Allah dengan restu Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Yang Maha Besar, Partai Golkar akan merebut kejayaan.
kita akan menempati tempat terhormat sebagai partai papan atas yang menentukan kemajuan Indonesia. Dari Bandung kita serukan sekali lagi dengan semangat Bandung, mari Bung rebut kembali. Kita juga memantapkan dukungan bagi Prabowo Gibran untuk menang sekali putaran. Dengan dukungan seluruh kader dan simpatisan Partai Golkar, tidak ada kata lain bagi paslon kita selain harus menang dengan tuntas dan menang sekali putaran. Saudara setuju? Siap? Alhamdulillah. Saudara yang saya banggakan, hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air, alhamdulillah. Proses kampanye sejauh ini berlangsung aman, adil, dan damai. Rakyat Indonesia telah tumbuh matang dan dewasa. Perbedaan sikap kita anggap wajar dan kita tetap membangun tali persahabatan yang hangat antar berbagai golongan, kelompok, partai yang berbeda. Itulah perwujudan dari semangat Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda dalam pilihan, namun kita semua bersaudara, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa. Oleh karena itu, kepada seluruh rakyat Indonesia, saya tegaskan bahwa perbedaan adalah rahmat. Profesi kita belum tentu sama. Ada yang menjadi dokter, insinyur, profesor, pegawai negeri, karyawan swasta, guru, buruh, pengusaha, pejabat, tani, nelayan, dan sebagainya. Tapi suara kita sama. Itulah indahnya pemilu. Karena itu tetapkanlah pilihan kita dengan hati yang bersih. Sambutlah pemilu sebagai pesta demokrasi rakyat yang menentukan arah perjuangan serta masa depan kita bersama. Partai Golkar akan terus mengawal kepentingan rakyat. Golkar telah membuktikan karya nyata dalam memajukan kesejahteraan bersama. Selama Golkar tegak berdiri dan selama hayat masih dikandung badan, Partai Golkar tidak akan berhenti dalam perjuangan mulia ini. Saudara siap berjuang terus demi kejayaan Indonesia? Sanggup? Terima kasih. Partai Golkar setia mengawal pemerintahan Bapak Presiden Joko Widodo. Alhamdulillah hasilnya membanggakan kita semua. Pertumbuhan ekonomi tumbuh 5%, tertinggi sekali lagi, tertinggi keempat di dunia. Oleh karena itu Golkar suka angka 4. Pembangunan infrastruktur masif, pengangguran menurun, ketersediaan lapangan kerja meningkat, jaringan pengaman sosial termasuk bansos konsisten dialokasikan setiap tahun, sekali lagi setiap tahun dengan anggaran 25-30%, sehingga kita pastikan bahwa kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Bapak Joko Widodo memasukkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan atau welfare state. Berbagai indikator juga menunjukkan tren positif. Indonesia diakui oleh dunia sebagai negara besar yang tumbuh pesat dan perannya dirasakan di percaturan global. Pencapaian mulia itu harus kita lanjutkan, kita sempurnakan. Oleh karena itu kita terus memantapkan dukungan bagi pasangan yang akan melanjutkan, yaitu pasangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Kita lanjutkan pencapaian Bapak Joko Widodo dalam pemerintahan baru nanti dengan peran aktif Partai Golkar. Insya Allah
Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang jujur, berani membela kepentingan rakyat untuk menciptakan Indonesia maju, adil, kuat, makmur, dan sejahtera. Saya bertanya sekali lagi, apakah kita semua siap memberikan dukungan dan membawa kemenangan pada Prabowo Gibran? Sanggup? Saya instruksikan kepada seluruh kader Partai Golkar untuk membawa, juga memastikan bahwa masyarakat hadir ke TPS tanggal 14 nanti. Siap? Sanggup? Sanggup membuat sejarah? Sejarah Golkar menang di Jawa Barat. Oleh karena itu Golkar dihadir di Jawa Barat untuk membawa kemenangan dalam konser musik hari ini. Saudara siap? Sanggup? Semangat Jawa Barat, mari Bung rebut kembali. Saudara yang saya banggakan, hadirin dan pemirsa di seluruh tanah air. Ada pekerjaan rumah besar yang harus dilanjutkan. Kita lihat masyarakat pesisir di utara Jawa. Kemarin dalam kampanye saya keliling utara Jawa. Masih banyak masyarakat kita terkena banjir rob. Di mana permukaan tanah sudah turun 20 cm, air pasang naik 15 cm. Oleh karena itu, pembahasan yang sudah panjang dan sudah lama, mari kita laksanakan. Ke depan sudah dibahas juga dengan Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, dan juga dengan calon Presiden kita Pak Prabowo, bahwa ke depan the Great Giant Sea Wall atau Tanggul Raksasa Utara yang akan menyelamatkan 50 juta warga kita akan bangun. Golkar siap dukung? Siap? Terima kasih. Untuk masyarakat di Bandung dan Jawa Barat, saya ingin tegaskan sekali lagi, lumbung suara Partai Golkar adalah Jawa Barat. Jabar sumber kekuatan kita, di mana akar pohon beringin menancap sangat dalam. Sejak dulu, atau bahasa Koreanya, sejak zaman baheula, Jawa Barat, Golkar selalu melekat di hati dan dukungan besar bagi kekuatan Partai Golkar. Betul saudara-saudara? Jawa Barat siap merebut kemenangan Partai Golkar? Semangat! Oleh karena itu, atas nama kekuatan Partai Golkar, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh warga Bandung, warga Jawa Barat, dan kepada pemirsa seluruhnya, dan seluruh kader Partai Golkar di seluruh Indonesia yang telah berjuang, berkampanye bersama. Mari kita ke TPS tanggal 14 Februari. Kita rangkul seluruh masyarakat. Kita berjuang bersama, mantapkan langkah. Dorong semangat Bandung. Mari Bung, rebut kembali. Golkar. Prabowo Gibran. Saya juga ingin apresiasi kepada panitia penyelenggara yang memang sengaja dikasih waktu 4 hari. Karena DPP kita semuanya persiapan 4 hari dan panitianya juga pindah tempat. Ini panitianya luar biasa, kita apresiasi Pak Tantowi Yahya, Ketua Panitia Penyelenggara. Yang foto dan aslinya berbeda. Kemudian Pak Aceh Hasan Sajili, Ketua Jawa Barat. Kang Iswara sebagai Ketua Sekretaris Pengarah. Dan U40, Ibu Mbak Putri Komarudin. Dan Mas Kemas Ilham Akbar.
selaku pelaksana dan juga panitia yang tidak dapat saya sebut satu persatu. Terima kasih, dan sebelumnya izinkan saya bacakan beberapa bait pantun lagi. Terbang ke sana, terbang kemari. Bendera Golkar berkibar tinggi. Semua kader menyatu di hati. Merebut kursi, menangkan partai. Di balik senyum adinda manis, hatiku riang, terbayang mimpi. Tekadkan, salah teks di situ. Tekadku bulat sekali putaran. Prabowo Gibran melekat di hati. Indah nian burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Golkar, Indonesia, Golkar, Prabowo Gibran. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih buat Bapak Ketua Umum dan juga Richard Jersey. Semangat sekali ya. Baik. Orang Cicukang, sama orang Cicukang ya. Tadi lihat Bapak Ketua Umum pantun, saya juga pengen pantun, boleh? Boleh Bapak izin pantun ya? Siap. Ikan hiu makan ketupat. Ulah hilap, coblos nomor 4. Satu lagi. Ikan hiu makan kapak. Cakep atuh gitu. Diulangi ya. Ikan hiu makan kapak. Hayu gas urang kompak. Oh ya, selamat sore juga buat Kang Emil. Ini saya ingin mengucapkan terima kasih buat Kang Emil. Karena beliau yang memviralkan saya dulu. Dari awalnya di Korea Condong. Jadi konten ya, kreator. saudara, baru saja kita menyaksikan konser menjemput kemenangan Golkar yang berlangsung dari Bandung, Jawa Barat. Tadi kita juga sempat menyaksikan pidato politik dari Ketua Partai Golkar, Erlangga Hartarto. Dalam pidatonya tadi Erlangga sempat menyampaikan agar para kader bisa terus tidak lengah karena pemilu sudah di depan mata. Erlangga juga mengajak para kader untuk bisa memberikan dukungan kepada pasangan Prabowo Gibran agar bisa menang dalam satu putaran. Demikian program khusus konser Golkar menjemput kemenangan. Jangan lupa untuk menggunakan hak pilih Anda di tanggal 14 Februari nanti supaya bisa mendukung masa depan Indonesia maju. Saya Melisa Gendasari pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.